Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Silahkan disiapkan bukunya ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya dibuka bukunya halaman 68. Kita akan membahas menari mempraktikkan dinamika gerak tarik. Wayan baru saja berolahraga menirukan gerakan burung. Burung adalah binatang unggas yang dipelihara sebagai hiburan. Burung disukai karena gerakannya yang lincah. Gerakan burung melompat dan terbang sering menjadi ide tarian. Salah satunya adalah tari merak. Nah, perlu diingat ya, meskipun merak disebut burung, tapi ia tidak bisa terbang. Nah, kalian mau tahu bagaimana sih tari merak itu? Silahkan disimak ya videonya.
Bagaimana anak-anak? Bagus ya tadi video dari tarian merak. Nah, semoga salah satu dari kalian ada yang cinta dengan tarian Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan membahas tarian burung merak. Kamu di rumah bisa mengubah gerakan hewan menjadi gerakan tari. Gerakannya tidak harus sama persis. Kamu dapat menambahkan unsur estetis dan ekspresi. Unsur estetis berkaitan dengan keindahan, sedangkan unsur ekspresi berkaitan dengan ungkapan perasaan. Nah, selanjutnya membaca dongeng tentang hewan. Kupu-kupu adalah hewan yang bermanfaat bagi manusia. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada tanaman buah. Kupu-kupu menjadi perantara bertemunya serbuk sari dan putik, sehingga bunga menjadi buah. Selain kupu-kupu, hewan yang menjadi sarana penyerbukan adalah lebah. Lebah bermanfaat karena menghasilkan madu yang baik untuk kesehatan. Nah, dengarkan dongeng berikut yuk. Dongeng berikut berjudul Lebah Pekerja dan Lebah Pejantan. Sudah berhari-hari lebah pekerja bahu-membahu membuat sarang. Mereka bekerja keras siang dan malam agar sarang tersebut bisa selesai. Akhirnya pada suatu siang yang cerah, sarang itu selesai juga. Wah, tidak sia-sia ya kita bekerja keras. Lihatlah, sarang yang kita bangun benar-benar indah. Lebah pekerja bangga. Dalam waktu dekat ini kita bisa pindah dan hidup dengan nyaman di sarang baru kita. Saat beberapa lebah pekerja sedang beristirahat, datanglah rombongan lebah pejantan yang terkenal pemalas dan suka berbuat onar. Para lebah pejantan mengamati sarang baru milik lebah pekerja, lalu berkumpul dan saling berbisik. Sarang mereka bagus sekali, kata salah satu lebah pejantan. Bagaimana kalau kita rebut saja sarang itu dari mereka? Katanya kemudian. Aku setuju, kata lebah pejantan lainnya. Kalau harus membangun sendiri, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Lebih baik kita rebut saja dari lebah pekerja. Para lebah pejantan sepakat dengan usulan itu. Kemudian, salah satu lebah pejantan menemui keluarga lebah pekerja. Sarang ini milik kami, jadi kamilah yang akan menempatinya. Kalian harus keluar dari sarang ini, teriak perwakilan lebah pejantan. Tentu saja keluarga lebah pekerja kaget. Mereka merasa membuat sarang itu tetapi diakui sebagai milik lebah pejantan. Karena tidak terima dengan perlakuan lebah pejantan yang semena-mena, lebah pekerja mengirim perwakilan untuk menemui hakim lebah yang terkenal bijaksana. Hakim lebah kemudian mendengarkan pengakuan dari perwakilan lebah pekerja. Setelah memahami permasalahannya, sang hakim memanggil keluarga lebah pekerja untuk mengadakan sidang. Masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah, kata hakim lebah. Caranya, masing-masing dari kalian harus membuat sarang yang sama persis dengan sarang itu. Siapa yang dapat membuat akan menjadi pemenang dalam kasus ini. Lebah pekerja setuju dengan usulan hakim lebah, tetapi keluarga lebah pejantan tidak setuju. Kami tidak setuju, Bapak Hakim. Sudah jelas sarang ini milik kami. Mengapa kami harus membuatnya lagi? Protes ketua perwakilan lebah pejantan. Karena lebah pejantan menolak, maka sekarang sudah jelas bahwa sarang ini sebenarnya milik lebah pekerja, kata hakim lebah dengan lantang. Keluarga lebah pekerja bersorak gembira. Mereka berhasil memperjuangkan hak milik mereka. Mereka berterima kasih kepada hakim lebah. Ini sudah kewajiban saya untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran harus dimenangkan. Keluarga lebah pejantan buru-buru pergi meninggalkan tempat persidangan. Mereka tidak kembali ke hutan itu dalam waktu yang lama karena merasa sangat malu. Kebohongan mereka telah terbongkar. Kira-kira seperti itu ya dongeng tentang lebah pekerja dan lebah pejantan. Setelah kita mendengarkan dongeng, silahkan dibuka bukunya halaman 73.
kita akan membahas sifat pertukaran pada perkalian. Pak Tatang mempunyai 24 ekor bebek. Di rumahnya, Pak Tatang mempunyai 4 kandang. Isi setiap kandang tersebut adalah, kita lihat ya gambarnya. Nah, di sini ada beberapa bebek ya. Nah, di sini jumlah bebek seluruhnya yaitu 24. Nah, lalu sama Pak Tatang ingin dimasukkan ke dalam 4 kandang ya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam 4 kandang. Berarti isi setiap kandang adalah, nah di sini kita sudah lihat gambarnya ya, ada 6. Jadi, kalimat perkalian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 4 dikali 6. Kenapa 4 dikali 6? Karena 6 bebek terdapat dalam 4 kandang. Ya, 4 kandangnya kan ada 4. Nah, masing-masing kandang ada 6 bebek. Ya. Nah, 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi, keseluruhan bebek yaitu ada 24. Ternyata bebek tersebut dibeli Pak Uyan. Pak Uyan mempunyai 6 kandang. Isi setiap kandang tersebut adalah, kita hitung dulu ya kandangnya. Kandang pertama, kandang kedua, kandang ketiga, kandang keempat, kandang kelima, dan kandang keenam. Nah, ternyata di masing-masing kandang ini terdapat 4 bebek. Nah, kalau tadi kandangnya ada 4, isinya 6 bebek. Sekarang kandangnya 6, isinya 4. Jadi, kalimat perkalian yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. Karena ada 4 bebek dalam masing-masing kandang, yaitu 6 kandang. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada pertukaran pada perkalian. Kalau yang pertama itu 4 kali 6, yang kedua ini adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 ya. Ibu harap kalian paham ya dengan materi hari ini. Nah, tugasnya adalah yang pertama, mengerjakan soal cerita. Nah, soal ceritanya ini, kalimat pertamanya adalah Ibu Mariati menjual telur bebek. Nah, ini ada di halaman 73. Untuk tugas yang kedua, lengkapi sifat pertukaran pada perkalian. Ini nomor 1 sampai 5 aja ya. Halaman 74. Silahkan kerjakan di buku paket. Cukup sekian materi Ibu hari ini. Ibu harap kalian paham ya dengan materi hari ini. Nah, bila ada yang belum memahaminya, silahkan kontak Ibu di email ataupun nomor handphone yang sudah disediakan. Ya, Ibu rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Bisa Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.